البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Masih syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Syarah 6 untuk permasalahan yang kedua daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah, yaitu bahwasannya mereka bercerai-berai dalam agama mereka. Mereka saling ta'assub, saling fanatik. Berkelompok-kelompok. Masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya, dan masing-masing kelompok membela kelompoknya. Namun kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok-kelompok yang dibangun di atas kebatilan, yang dibangun di atas hawa nafsu, kebodohan, dan yang semisalnya. Kata beliau di sini, hadza ma qassahu alaina min halati ahli jahiliyah. Inilah perkara-perkara yang telah dikisahkan kepada kita tentang keadaan penduduk atau orang-orang jahiliyah. Annahum, bahwasannya mereka farraqu dinahum wa kanu syi'an. Mereka bercerai-berai. Mereka berselisih pada agama mereka, bercerai-berai pada agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok, mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka. Itulah hizbiyun, hizbiyah, hizbiyun wa hizbiyah. Hizbiyun, mereka adalah orang-orang hizbiyun yang mereka memiliki pemikiran hizbiyah. Berkelompok-kelompok di atas kebatilan, saling membela di atas kebatilan, di atas hawa nafsu, di atas kebodohan. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma nahana 'an dzalik, kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang tentang keadaan demikian atau keadaan tersebut. Nahana an natashabbaha bihim. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyerupai mereka. Jadi jangan sampai kita menyerupai perbuatan-perbuatan jahiliyah, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, baik dari sisi ucapan maupun pakaian maupun barakallahu fikum gaya dan semisalnya. Dan jangan sampai kita menyerupai sedikit pun dengan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk mereka. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma amarna bil i'tisam bi kitabihi alladhi huwa amanun minal ikhtilaf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita semuanya untuk senantiasa berpegang teguh, bersatu. Berpegang teguh dengan kitabnya, alladzi huwa amanun, yang mana itu merupakan keamanan minal ikhtilaf, dari perselisihan, wa amanun, dan keamanan minan niza'i wal halak, keamanan dari perselisihan, pertikaian, dan juga kebinasaan. Fala najata illa bil i'tisam bi kitabillahi jalla wa ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahih, kata beliau, maka tidak ada keselamatan kecuali berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fala najata, kata beliau, perhatikan di situ. Fala najata illa bil i'tisami bi kitabillahi jalla wa ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada keselamatan, tidak ada keberuntungan kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Quran was Sunnah. Kecuali berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Imam Malik, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah Malik bin Anas, beliau mengatakan, man aradan najata, barang siapa yang ingin barakallahu fikum keselamatan, fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wajib atas dirinya yang menginginkan keselamatan, maka wajib atas dirinya berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Harawi dalam kitabnya Dhammul Kalam wa Ahli. Barakallahu fikum. Man aradan najata, kata beliau, kata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah,
Beliau mengatakan man aradan najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin keselamatan, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Berkata Imam Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, imamun, beliau adalah seorang imam. Beliau mengatakan al-i'tisamu bi sunnati najatun. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah najah, adalah keselamatan. Fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an, kata beliau. Ilmu itu akan dicabut dengan pencabutan yang sangat cepat. Kata beliau apa? Fa nashul ilmi sabatud dunya wad din. Maka menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu itu merupakan kekokohan agama dan dunia dan agama. Nah, wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kulli. Dan hilangnya ilmu, hilang kekokohan dunia dan agama semuanya. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Maka jangan sampai kita bercerai-berai. Kita bersatu, harus senantiasa bersatu di atas Al-Qur'an was sunnah, ahlus sunnah wal jamaah sabitin. Jangan sampai kita bercerai-berai. Kita barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita ini sudah, kalau kita perhatikan kita paling sedikit di antara orang-orang hizbiyin. Mereka banyak sekali, namun jangan kita tertipu dengan banyaknya pengikut atau banyaknya kelompok, bukan. Tapi sandaran patokan kita adalah apa? Bukan banyak sedikitnya, namun sandaran pedoman kita, patokan kita dilihat dari Al-Qur'an was sunnah itu. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah bi fahmi salafil ummah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lanjutkan. Kata beliau di sini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Tali Allah itu apa tali Allah? Tali Allah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Naam. Kita diperintahkan untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Fa ahlul jahiliyati mutafarriquna fi dinihim. Maka orang-orang penduduk jahiliyah atau orang-orang barakallahu fikum yang mereka berada di zaman jahiliyah, mutafarriquna, mereka bercerai-berai, mereka berselisih fi dinihim, dalam agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu hisbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka. Masing-masing partai. Jadi jangan sampai kita membuat partai-partai, membuat kelompok-kelompok sesat, membuat barakallahu fikum bersatu, berkumpul di atas kebatilan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang barakallahu fikum membuat kelompok tersendiri, hizbiyah dan semisalnya. Barakallahu fikum. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Jami'an masruruna bimadhhabihi. Mereka bangga, senang dengan mazhab mereka. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidaklah kita barakallahu fikum memegang atau mengikuti mazhab tertentu. Kita tidak mengikuti mazhab Imam Malik, tidak pula mazhab Imam Ahmad, tidak pula mazhab Imam Syafi'i, tidak pula mazhab Abu Hanifah. Namun yang kita ikuti adalah Al-Qur'an was Sunnah. Selama pendapatnya para a'immah al-arba'ah, para al-a'immah al-arba'ah, selama pendapat mereka barakallahu fikum bersumber atau mencocoki Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita ambil. Barakallahu fikum. Bukan semata-mata kita taklid atau bukan semata-mata kita bermadhab. Madhab kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang barakallahu fikum pemimpinnya adalah langsung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum, madhab kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah dikatakan Ahlus Sunnah kenapa? Karena orang tersebut senantiasa atau karena barakallahu fikum senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah wal Jamaah, karena senantiasa bersatu berkumpul di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau di sini, masruruna bimadhhabihim wa in kana batilan. Mereka bangga dengan madhab mereka walaupun di atas kebatilan, walaupun madhab mereka berada di atas kebatilan. Naudzubillah. Bangga dengan kebatilan itu hati-hati. Karena kebatilan itu dimanapun berada pasti akan hancur. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah sungguh telah datang kebenaran dan hancurlah atau sirnalah kebatilan. Dan memang seperti itu, bahwasanya kebatilan pasti akan hancur. Barakallahu fikum. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa.
kebatilan pasti akan hancur. Na'am barakallahu fikum. Dan al-haq barakallahu fikum, jangan merasa aman dari fitnah, jangan merasa diri kita sudah maksum, jangan. Diri kita masih terbawa, terkadang keliru, terkadang benar, barakallahu fikum, seperti itu. Sehingga kita harus berusaha semaksimal mungkin menjaga keistiqomahan, menjaga hidayah taufik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Jadi ahlul haq itu senantiasa ditolong dan juga senantiasa diuji. Diuji dari kalangan apa? Naam, Allah Subhanahu wa taala menguji orang yang memegang kebenaran. Nah, mungkin diuji dengan ucapan, diuji dengan gangguan, rintangan, halangan, cacian, makian dan semisalnya, dengan perbuatan, pukulan, pengusiran dan semisalnya. Sabar. Nah, isbiru ya ikhwanana ahli sunnah wal jamaah, thabitin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Bersabarlah kalian semuanya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwanana ahli sunnah wal jamaah thabitin, yang senantiasa kokoh di atas Al-Qur'an sunnah, bersabarlah kalian semuanya. Dimanapun kalian berada, di zaman yang manapun kalian berada, barakallahu fikum, bersabar. Karena orang yang bersabar di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah, nah barakallahu fikum, bersabar di atas al-haq, bersabar di atas agama yang benar, maka dipermisalkan seperti orang yang menggenggam bara api. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihi 'ala dinih kal qabid 'ala al-jamri. Akan datang di hadapan manusia suatu zaman yang mana orang yang berpegang teguh, bersabar di atas agamanya di hadapan mereka bagaikan orang yang menggenggam bara api. Nah, barakallahu fikum. Berkata Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah taala, beliau mengatakan al-muttabi' lis-sunnah kal qabid 'ala al-jamri. Orang yang mengikuti as-sunnah bagaikan orang yang menggenggam bara api. Sehingga usahakan semaksimal mungkin kita senantiasa berpegang teguh, memegang dengan erat. Nah, Al-Quran was sunnah jangan sampai pudar, jangan sampai luntur, jangan sampai kita tinggalkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah barakallahu fikum, bersabda, "Abdu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Karena gigitan dengan gigi geraham itu sangat kuat dibanding gigi seri atau dibanding gigi taring. Ini menunjukkan bahwasannya perintah Rasulullah agar kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran was sunnah dengan sekuat mungkin. Barakallahu fikum. Naam. Berikutnya kata beliau di sini, wa kadzalika kanu mutafarriqina fi siyasati dunyahum. Demikian juga mereka bercerai-berai. Nah, dalam masalah politik dunia mereka. Dalam masalah politik dunia mereka sudah bercerai-berai. Nah, barakallahu fikum, mereka berselisih. Li'anna man dayya'a ad-din dayya'a ad-dunya. Dikarenakan barang siapa yang menyanyiakan agama, niscaya dunia pun akan sia-sia. Karena agama itulah yang akan bisa menggiring seorang untuk barakallahu fikum hidup di dunia. Kalau hidup di dunia tanpa agama maka tidak ada barokahnya. Ma ahsan dunya wad din idza istama la barakallahu ad-dunya bila dini. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau seandainya agama dan dunia itu bisa bersatu. Nah, alangkah indahnya kalau seandainya agama, barakallahu fikum, dan dunia bisa bersatu. La barakallahu din bila dunya. Tidak ada barokahnya agama tanpa tidak ada barokahnya dunia tanpa agama. Barakallahu fikum. Jadi usahakan semaksimal mungkin kita memperbaiki agama kita, memperbaiki manhaj kita, memperbaiki akidah kita dengan akidah yang benar, dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan agama Islam. Barakallahu fikum, agar dunia kita senantiasa diberkahi. Fakanu fid dunyahum mutafarriqina. Kata beliau di sini, fakanu fid dunyahum mutafarriqina la yajma'uhum jama'atun. Nah, perhatikan ini. Dahulu mereka di dunia mereka, dalam artian perkara dunia mereka bercerai-berai, mereka berselisih. Jadi tidak bisa mengumpulkan mereka sekelompok atau jamaah, itu nggak bisa. Bal kullu qabilatin, bahkan masing-masing qabilah, masing-masing marga, tahkumu nafsaha binafsiha, masing-masing menghukumi diri. Masing-masing menghukumi dirinya dengan sendirinya. Wa kullu qabilatin tastabihu dima'al qabilah, dan masing-masing kabilah, masing-masing suku atau marga, mereka menghalalkan, membolehkan darahnya kabilah yang lain atau marga atau suku yang lain. Wa amwalah, dan juga menghalalkan barakallahu fikum harta yang lainnya. Seperti ini keadaannya, naudzubillah ya, ketika tidak dibangun di atas agama yang benar, tidak dibangun di atas sandaran yang kokoh yaitu Al-Qur'an was sunnah, barakallahu fikum, tidak dibangun di atas ajaran atau syariat Allah dan Rasulnya,
maka mereka bercerai-berai. Bercerai-berai dalam agama mereka, kemudian bercerai-berai pula dalam urusan dunia mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Cukup sekian sudah sampaikan. Insyaallah berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Biidznillah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.